warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Muhammad Jazil, NIM 2219052. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian prosedur, kemudian tentang pengertian prosedur literal. Yang pertama, pengertian prosedur. Menurut KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi secara tidak langsung menurut saya prosedur itu lebih mirip dengan proses, yaitu tahap untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan prosedur penerjemahan adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan penerjemahan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah terjemah atau sebuah kegiatan menerjemahkan. Prosedur penerjemahan ini berbeda halnya dengan metode penerjemahan. Jika prosedur penerjemahan itu proses diambil dari kata per kata, sedangkan metode itu diambil secara konteksnya. Dalam artian prosedur itu memilih kata, ini mau diterjemahkan bagaimana, mau diterjemahkan apa. Sedangkan metode itu satu kalimat sudah jadi, lah ini mau diterjemahkan bagaimana. Itu kalau metode. Kalau proses atau kalau prosedur itu diterjemahkan kata per kata. Kurang lebih seperti itu pengertian dari prosedur. Kemudian jenis-jenis prosedur. Yang pertama, prosedur literal. Prosedur ini digunakan jika makna bahasa sumber berkorespondensi dengan makna bahasa penerima atau mendekatinya, dan kata itu hanya mengacu pada benda yang sama, bahkan memiliki asosiasi yang sama pula. Contoh yang sudah ada di makalah yang diambil dari asosiasi yang sama pula. Contoh yang sudah ada di makalah yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di situ artinya itu kurang bisa dipahami karena menggunakan prosedur literal. Prosedur literal itu kita menerjemahkan sesuai konteks yang ada dalam bahasa Arab tersebut. Makanya prosedur literal ini digunakan ketika bahasa sumber berkorespondensi dengan bahasa penerima atau yang mendekatinya. Contoh, tulisan Arab Fushah diterjemahkan ke Arab Ajam, atau untuk berbicara kepada Arab Ajam, itu mungkin bisa diterjemahkan secara literal. Namun jika dari bahasa Arab ke Indonesia diterjemahkan secara literal, itu kita kurang bisa memahami. Contohnya dari karya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara literal itu kurang bisa dipahami karena bahasa Indonesianya itu sama sekali tidak ada korespondensi dengan bahasa Arab. Makanya ada hal-hal yang atau ada kata-kata yang menjadikan kita bingung. Contohnya i'tiqad, kemudian tanpa tersingkap banyaknya manfaat. Itu kan kurang bisa memahamkan kita sebagai orang Ajam atau orang lain Arab. Mohon maaf, tadi maksud saya Arab Fushah ke Amiyah. Jika Arab Fushah dengan Amiyah mungkin itu masih ada korespondensi. Jadi untuk diterjemahkan secara literal itu masih bisa memahamkan orang Amiyahnya ataupun sebaliknya, seperti itu.
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Falah, NIM 2219074. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prosedur transfer dan naturalisasi. Prosedur transfer adalah prosedur penerjemahan yang mana melakukan pengalihan suatu unit linguistik dari bahasa sumber ke dalam nas bahasa penerima dengan menyalin huruf atau melakukan transliterasi. Nah, biasanya hal-hal yang ditransfer adalah berupa nama orang, nama jalan, nama tempat, wilayah, kota, atau geografis, kemudian ada nama jurnal, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk contohnya bisa dilihat di makalah ya. Yang pertama seperti kalimat Ana Mari Syamil min asyuril mustasyriqin al-alman al-mu'asirin. Nah, kata Ana Mari Syamil itu diterjemahkan menjadi Annie Mary Schimmel atau berupa nama orang. Penerjemahan tersebut dengan melakukan prosedur transfer, yakni dengan menyalin hurufnya saja. Nah, pada contoh tersebut tampaklah bahwa penerjemah menyesuaikan kata yang ditransfer dengan sistem pelafalan dan morfologi bahasa penerima, sehingga kata tersebut masih selaras dengan bahasa penerima. NIM 221959 akan sedikit menjelaskan tentang prosedur ekuivalensi budaya. Nah, dalam prosedur ini, kata budaya bahasa sumber diterjemahkan dengan kata budaya bahasa penerimaan yang ekuivalen. Nah, prosedur ini digunakan secara terbatas karena tidak ada dua budaya yang persis sama, misal dalam nas yang bersifat umum, publikasi, atau propaganda. Nah, dalam penjelasan singkat kepada pembaca yang kurang mengetahui budaya bahasa sumber, dalam praktiknya prosedur ini kerap dilengkapi dengan prosedur ekuivalensi fungsional dan deskriptif. Nah, ada beberapa contoh pemakaian prosedur ekuivalensi budaya yang ada di dalam pemakalah dan beserta penjelasannya. Bisa disimak di dalam makalah. Nah, selanjutnya jika kita penerjemah tidak menemukan pandangan yang tepat untuk kosakata kebudayaan atau tidak menansfernya, dapatlah digunakan prosedur deskripsi tentang ekuivalensi atau fungsi kebudayaan itu. Nah, prosedur ini merupakan langkah terakhir dalam menerjemahkan unit linguistik yang berkaitan dengan kosakata kata kebudayaan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ajirotul. Saya Ajirotul Masadah, NIM 2219097 akan menjelaskan tentang prosedur modulasi dan prosedur transposisi. Yang pertama yaitu prosedur modulasi. Prosedur ini dipahami sebagai pengubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori pemikiran atau pengubahan unsur leksis suatu unit linguistik dengan unsur linguistik lainnya yang berbeda dalam bahasa penerima. Misalnya yaitu bentuk jamak diterjemahkan dengan bentuk tunggal atau sebaliknya. Contoh yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'asobahum sayyi'atima amilu. Artinya, maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka. Tampak gejala pengubahan konstruksi aktif menjadi pasif, yaitu asbahum yang aktif dimodulasikan menjadi pasif, ditimpa. Kemudian yaitu prosedur transposisi. Prosedur ini berkaitan dengan pengubahan dan penyesuaian struktur bahasa sumber dengan struktur bahasa sasaran. Prosedur ini ditempuh tatkala penerjemah tidak menemukan struktur bahasa penerima yang sama dengan struktur sumber. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ala kulli syai'in alim, yang artinya, dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Kemudian contoh lainnya yaitu Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Pada contoh tersebut, tampak bahwa penerjemah menerapkan cara penerjemahan yang diistilahkan dengan prosedur transposisi. Di antaranya cara itu ialah
mengubah nas sumber yang berkategori nomina menjadi verba. Pada ayat yang pertama, kata alim. Pada ayat kedua, ada ayat ketiga, raqib diterjemahkan menjadi mengetahui, menjaga, dan mengawasi.